Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Babul maf'uli bihi utawi iki iku bab nerangake maf'ul bih. Wa huwa utawi maf'ul bih iku al ismu isim al mansubu kang diwaca nasab alladzi yaqa'u kang tumiba bihi kelawan isim apa al fi'lu fi'il. Nahwu darabtu zaidan iku contone kaya lafat darabtu zaidan. Darabtu wis mukul sapa ingsun zaidan ing zaid. Wa raqibtu al farosa lan lafat raqibtu al farosa. Raqibtu wis nunggang sapa ingsun al farosa ing jaran. Wa huwa utawi maf'ul bih iku ala kismaini ing atase rong bagian. Dohirin siji isim dohir wa mutmarin lan loro isim domir. Faddohiru mongko utawi maf'ul bih isim dohir iku ma contoh utawa keterangan taqaddama kang wis dhisik apa dikruhu tinuture ma. Wal mutmaru lan utawi maf'ul bih isim domir iku kismani ana rong bagian. Muttasilun siji domir muttasil wa munfasilun lan loro domir munfasil. Babul maf'uli bihi bab menjelaskan tentang maf'ul bih. Wa huwa adapun maf'ul bih ialah al ismu isim al mansubu yang dibaca nasab alladzi yaqa'u bihil fi'lu yang terjadi kepadanya suatu fi'il atau suatu perbuatan. Jadi maf'ul bih ini adalah sasaran atau objek dari suatu fi'il atau pekerjaan. Nahwu darabtu zaidan, contohnya adalah lafaz darabtu zaidan. Darabtu saya telah memukul zaidan kepada zaid. Jadi zaid ini adalah maf'ul bih. Wa raqibtu al farosa, dan contoh yang kedua adalah raqibtu al farosa. Raqibtu saya telah menunggangi al farosa kepada seekor kuda. Nah, al farosa ini juga adalah maf'ul bih. Wa huwa adapun maf'ul bih itu ala kismaini ada dua macam. Dohirin yang pertama adalah maf'ul bih isim dohir, wa mutmarin dan yang kedua adalah maf'ul bih isim domir. Faddohiru adapun maf'ul bih isim dohir itu ma taqaddama dikruhu adalah keterangan atau contoh yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi maf'ul bih isim dohir ini contohnya adalah seperti dua contoh yang telah disebutkan tadi ini. Kemudian wal mutmaru adapun maf'ul bih isim domir itu kismani ada dua macam. Muttasilun yang pertama adalah domir muttasil wa munfasilun dan yang kedua adalah domir munfasil. Baik sahabat, setelah pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai isim-isim yang dibaca nasab, maka di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu isim yang dibaca nasab, yaitu maf'ul bih. Langsung saja, jadi maf'ul bih ini adalah isim yang dibaca nasab yang menjadi sasaran dari sebuah perbuatan atau suatu perbuatan. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia, maf'ul bih ini juga bisa kita sebut sebagai objek. Contohnya, darabtu zaidan. Artinya saya telah memukul zaid. Jadi darabtu ini adalah fi'il beserta fa'ilnya. Saya telah memukul. Siapa yang dipukul? Zaidan, yakni zaid. Jadi zaid ini adalah objek atau maf'ul bih dari sebuah fi'il berupa darabtu. Nah, karena dia sebagai maf'ul bih, maka dia dibaca nasab. Contoh yang kedua, qara'tul Qur'ana. Artinya saya telah membaca Al-Qur'an. Jadi qara'tu ini juga sama, fi'il beserta fa'ilnya, saya telah membaca. Apa yang dibaca? Al-Qur'ana, yakni membaca Al-Qur'an. Jadi lafaz Al-Qur'ana ini itu adalah sebagai maf'ul bih atau objek. Karena dia maf'ul bih maka juga dibaca nasab. Contoh yang ketiga, dorobani. Artinya dia telah memukulku.
Nah, doroba ini adalah fi'il beserta fa'ilnya. Fa'ilnya yakni fa'il isim domir. Kemudian ni itu adalah maf'ul bih atau objek. Dan dia ini adalah termasuk maf'ul bih yang isim domir mutasil. Kemudian contoh selanjutnya adalah doroba iyaya. Artinya dia telah memukul kepadaku. Nah, lafadz doroba ini juga sama, fi'il beserta fa'ilnya yaitu isim domir. Sedangkan iyaya ini adalah maf'ul bih atau objeknya. Dan ini termasuk maf'ul bih yang berupa isim domir munfasil. Kemudian maf'ul bih ini terbagi menjadi dua macam, yaitu maf'ul bih isim dohir dan maf'ul bih isim domir. Nah, perbedaan antara keduanya adalah kalau maf'ul bih isim dohir itu menyebutkan secara jelas siapa atau apa objeknya. Sedangkan maf'ul bih isim domir itu menyebutkan objeknya dengan cara menggunakan domir atau kata ganti. Jadi kalau di dalam contoh yang di atas ini, contoh yang pertama dan yang kedua ini adalah contoh maf'ul bih isim dohir. Karena disebutkan siapa objeknya, di sini disebutkan Zaid. Ini juga disebutkan apa objeknya, di sini disebutkan secara jelas yaitu Al-Quran. Sedangkan contoh yang ketiga dan keempat ini adalah contoh maf'ul bih isim domir. Karena objeknya ini menggunakan kata ganti. Dorobani, dia telah memukulku. Doroba iyaya, dia telah memukul kepadaku. Jadi karena ini menggunakan kata ganti, maka ini merupakan contoh daripada maf'ul bih isim domir. Hanya saja kalau yang ini adalah maf'ul bih isim domir mutasil karena dia nyambung dengan fiilnya. Sedangkan contoh yang nomor 4 ini itu adalah contoh daripada maf'ul bih isim domir munfasil karena dia terpisah dari fiilnya. Nah, contoh yang lain daripada maf'ul bih isim dohir. Dorobtu Zaidan, artinya saya telah memukul Zaid. Nah, ini maf'ul bihnya disebutkan secara gamblang yaitu Zaid. Contoh selanjutnya, akal tu at-ta'ama, artinya saya telah memakan sebuah makanan. Ini juga disebutkan dengan jelas maf'ul bihnya yaitu at-ta'am atau makanan. Kemudian contoh yang ketiga, yaftahu Ahmadu al-abwaba, artinya Ahmad telah membuka pintu-pintu. Ini juga sama disebutkan secara jelas maf'ul bihnya yaitu al-abwab, tidak menggunakan kata ganti. Kemudian contoh selanjutnya syaribat Maryamu al-labana, artinya Maryam telah meminum susu. Ini juga maf'ul bihnya dohir atau jelas yaitu al-laban. Kemudian contoh terakhir doroba Khalilun kalban, artinya Khalil telah memukul anjing. Jadi di contoh-contoh ini itu disebutkan secara jelas siapa atau apa maf'ul bihnya atau objeknya dari sebuah perbuatan. Kemudian contoh yang kedua yaitu contoh maf'ul bih isim domir. Nah, maf'ul bih isim domir ini ada dua macam, yaitu yang pertama domir mutasil dan yang kedua adalah domir munfasil. Perbedaannya adalah kalau mutasil itu menyambung dengan fiilnya atau kata kerja, sedangkan yang munfasil itu terpisah dari fiilnya atau kata kerjanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fal muttasilu mongko utawi domir mutasil iku isna asyara ana rolas. Nahwu qaulika iku umpamane pengucap sira, dorobani yaiku ucapan dorobani. Doroba wis mukul sapa wong ni ing ingsun. Wa dorobana lan ucapan dorobana. Doroba wis mukul sapa wong na ing kita. Wa dorobaka lan ucapan dorobaka. Doroba wis mukul sapa wong ka ing sira. Wa dorobaki lan ucapan dorobaki. Doroba wis mukul sapa wong ki ing sira wadon. Wa dorobakuma lan ucapan dorobakuma. Doroba wis mukul sapa wong kuma ing sira loro. Wa dorobakum lan ucapan dorobakum. Doroba wis mukul sapa wong kum ing sira akeh. Wa dorobakunna lan ucapan dorobakunna. Doroba wis mukul sapa wong kunna ing sira wadon akeh. Wa dorobahu lan ucapan dorobahu. Doroba wis mukul sapa wong hu ing wong lanang siji. Wa dorobaha lan ucapan dorobaha.
Doroba wis mukul sapa wong ha ing wong wadon siji. Wa darabahuma lan ucapan darabahuma. Darabahuma wis mukul sapa wong huma ing wong loro. Wa darabahum lan ucapan darabahum. Daraba wis mukul sapa wong hum ing wong lanang akeh. Wa darabahunna lan ucapan darabahunna. Daraba wis mukul sapa wong hunna ing wong wadon akeh. Nah, kalau yang maf'ul bih isim dhamir mutasil itu ada 12 macam. Contohnya adalah seperti lafadz dorobani, kemudian dorobana, lalu dorobaka, kemudian dorobaki, dorobakuma, dorobakum, dorobakunna, dorobahu, dorobaha, dorobahuma, dorobahum, dan dorobahunna. Wal munfasilu lan utawi domir munfasil iku isna asyara ana rolas. Nahwu qaulika iku umpamane pengucap sira iya ya yaiku ucapan iya ya. Iya ya artine ing ingsun. Wa iyana lan ucapan iyana. Iyana maknane ing kita. Wa iyaka lan ing sira lanang siji. Wa iyaki lan ing sira wadon siji. Wa iyakuma lan ing sira loro. Wa iyakum lan ing sira lanang akeh. Wa iyakunna lan ing sira wadon akeh. Wa iyahu lan ing wong lanang siji. Wa iyaha lan ing wong wadon siji. Wa iyahuma lan ing wong loro. Wa iyahum lan ing wong lanang akeh. Wa iyahunna lan ing wong wadon akeh. Wal munfasilu adapun yang maf'ul bih isim domir munfasil itu isna asaro juga ada 12. Nahwu qaulika contohnya adalah ucapan kamu iyaya yaitu ucapan iyaya wa iyana dan iyana wa iyaka dan iyaka wa iyaki dan iyaki wa iyakuma dan iyakuma wa iyakum dan iyakum wa iyakunna dan iyakunna wa iyahu dan iyahu wa iyaha dan iyaha wa iyahuma dan iyahuma wa iyahum dan iyahum, wa iyahunna dan iyahunna. Selanjutnya ini adalah contoh-contoh daripada maf'ul bih isim domir munfasil dan maf'ul bih isim domir mutasil. Jadi perlu kita bedakan sahabat bahwa maf'ul bih domir munfasil ini itu artinya dia terpisah dari fiilnya. Jadi contohnya doroba iya ya. Nah, lafadz iya ya ini itu kan terpisah dari fiilnya yaitu doroba. Sedangkan yang maf'ul bih domir mutasil itu yang sambung dengan fiilnya. Contohnya dorobani. Jadi maf'ul bihnya yaitu ni itu bersambung dengan fiilnya yaitu doroba. Nah, maf'ul bih domir munfasil dan maf'ul bih domir mutasil itu sama-sama totalnya ada 12. Jadi jika misalnya kita ambil contoh dorobani, dia telah memukulku. Sedangkan kalau doroba iya ya artinya dia telah memukul kepadaku. Dorobana artinya dia telah memukul kami. Sedangkan doroba iyana artinya dia telah memukul kepada kami. Contohnya lagi dorobaka artinya dia telah memukul kamu. Sedangkan doroba iyaka artinya dia telah memukul kepadamu. Begitu seterusnya. Dan contoh yang terakhir misalnya doroba hunna artinya dia telah memukul mereka perempuan banyak. Sedangkan doroba iyahunna artinya dia telah memukul kepada mereka perempuan yang banyak. Jadi itulah beberapa contoh daripada maf'ul bih isim domir munfasil dan maf'ul bih isim domir mutasil. Perbedaan antara keduanya adalah kalau domir munfasil itu terpisah dari fiilnya, sedangkan kalau domir mutasil itu bersambung dengan fiilnya. Selanjutnya di bawah ini adalah skema dari apa yang sudah kita bahas tadi. Jadi maf'ul bih itu ada 2 macam. Yang pertama maf'ul bih isim dohir, yang kedua maf'ul bih isim domir. Kalau isim dohir itu artinya dia disebutkan secara dohir, jelas. Jadi contohnya darabtu Zaidan. Saya telah memukul Zaid. Nah, di sini maf'ul bihnya jelas yaitu Zaid. Berbeda halnya dengan isim domir. Jadi maf'ul bih isim domir ini artinya dia menggunakan kata ganti.
Nah, isim domir itu sendiri ada 2 macam, ada yang muttasil atau nyambung, ada yang munfasil artinya terpisah. Contohnya dorobani, dia telah memukulku. Nah, ini kan menggunakan kata ganti aku. Dorobana, dia telah memukul kami. Ini juga menggunakan kata ganti kami. Contoh yang domir munfasil, doroba iyaya, artinya dia telah memukul kepadaku. Nah, ini kan juga menggunakan kata ganti, cuman dia eh, terpisah dari fiilnya. Contoh yang kedua, doroba iyana, artinya dia telah memukul kepada kami. Jadi demikian sahabat pembahasan kita mengenai maf'ul bih ini. Semoga bisa difahami dan semoga bisa bermanfaat. Apabila sahabat ada pertanyaan atau yang lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.